Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Sukarinawati. Saya mengajar mata pelajaran fisika di SMA Negeri 1 Temanggung. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023 di Universitas Kristen Satya Wacana. Pada hari ini, Rabu 6 Maret 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran materi periode ayunan bandul matematis di kelas 11 SMA Negeri 1 Temanggung dengan model pembelajaran pendekatan sains berbantuan aplikasi PET. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Perjalanan panjang dari kelas sampai ke lab. Apakah ada yang kos-kosan? Tidak ya. Hari ini masuk semua? Alhamdulillah. Oke. Kemarin kan kita udah belajar tentang getaran harmonis ya. Sekarang kita akan mempelajari selanjutnya itu tentang periode ayunan bandul matematis. Itu sudah ada alat ini ya. Ada yang tahu ini namanya apa? Iya. Hah? Apa? Bukan, ini. Tiangnya itu, ini kalau dia sampai belum tahu ya. Tiangnya itu ini namanya statik. Nah, kita nanti akan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi ini namanya apa? Bandul. Oke, berarti di SMP udah pernah lihat ya bandul. Terus yang mempengaruhi ini ayunan bandul matematis. Kalau saya punya mainan kayak gini ya. Ini juga pernah dulu waktu masa kecil kalian juga melakukan kegiatan seperti ini, tapi bedanya itu di TK. Atau kalau sekarang kalau masa kecil kurang bahagia ya di ruangan itu ada ya. Ya, kalau berayun seperti ini apakah termasuk getaran? Iya. Ya. Karena apa? Kalau berubah? Karena posisinya ke sana. Jadi ciri-ciri getaran periodik itu apa? Geraknya bolak-balik. Bendanya dimulai dari kiri, terus kanan, terus kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Itu ciri satu dari getaran periodik. Ada ciri yang lain apa? Kembali ke posisi semula. Kembali ke posisi semula. Yang keras ya ngomongnya. Kembali ke posisi semula itu maksudnya gimana? Tadi dari posisi kiri ya, dari kiri lagi kan, ke kiri terus melewati tengah. Nah, melewati tengah itu namanya melewati apa kita? Posisi sebelah yang buang garis. Kalau garis ada garisnya mas, tapi kalau ini tidak ada garisnya. Oke. Ini posisi setimbang. Jadi yang namanya gerak periodik itu dari posisi simpangan terus ke setimbang, terus simpangan lagi. Nah, untuk kembali ke semula ini itu satu periode. Iya, kalau dicatat waktunya. Kalau nggak dicatat waktunya berarti itu namanya satu getaran. Oke, tadi sudah kesepil. Berarti yang dimaksud periode itu adalah waktu Untuk menempuh satu getaran. Oke, kalau saya mulai simpangan sekarang balik dari sebelah sini, sebelah kanannya kamu, ya. Terus saya punya stopwatch. Ini saya lepaskan, terus saya mulai on, terus perhatikan, terus saya tunggu aja sampai akhir, terus terbaca nih di stopwatchnya itu adalah 20 detik. Apakah 20 detik itu termasuk periode? Iya, Pak. Harus tahu waktunya. Setiap satu getaran. Berarti kalau saya menggetarkan tadi ya, menyimpangkan ke kanan, berarti kamu harus tahu berapa apa dulu. Berapa? Ayunan ya, berapa ayunan yang tercapai di dalam waktu itu. Jadi kalau misalnya ini ya,
1, terus 2, 3, 4, 5 baru off gitu ya, berarti nanti periodenya itu adalah waktu yang di stopwatch dibagi 5. Kalau saya mulainya dari sini juga sama ya, nanti kembali lagi itu 1, 2 ya, tergantung kalau mau digetarkan 10 getaran berarti nanti waktu yang di stopwatch dibagi 10. Oke. Dari percobaan ini kan percobaan manual karena alat kita itu tidak punya yang banyak, jadi tidak mencukupi. Nanti kita melakukan percobaan melalui aplikasi PET ya. Kalau saya punya tali untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi periode airan bandul. Kalau saya hanya punya tali, berarti kira-kira apakah pertanyaan yang bisa kalian sampaikan? Untuk mengetahui apakah panjang tali mempengaruhi periode? Terus nanti kita buktikan lewat aplikasi. Terus kalau misalnya saya cuma punya bandul ini ya, punya bandul dan bukan tali sih, tapi fokusnya ke masa bandul ini. Terus pertanyaan untuk mengetahui nanti apakah ada periode itu gimana? Pertanyaan yang bisa kalian sampaikan. Masa bandul mempengaruhi periode. Oke, nah itu dua pertanyaan itu sebenarnya nanti yang akan kita jawab melalui percobaan lewat aplikasi PET. Dan ditambah satu lagi, dengan adanya periode itu nanti kita akan mengetahui percepatan gravitasi di suatu tempat ya. Nah, percepatan gravitasinya itu rumusnya apa nanti ada di analisis data. Jadi nanti ada data yang harus kita isi ya. Oke, sambil saya bagi kembali percobaan ya, kata B-nya. Oke, tadi ada ya. Percobaannya itu nanti kita akan melakukan ini ya sesuai LKPD-nya itu ya, membuka aplikasi PET. Jadi nanti aplikasinya sudah ada ini alamatnya, aplikasinya seperti apa, aplikasinya seperti ini ya. Oke, nah sesuaikan dengan petunjuk yang di soal. Jadi ini kan petunjuknya ya, lembar kerja peserta didik berarti pada bandul matematis ya. Tujuan pembelajarannya satu, menentukan faktor yang mempengaruhi periode bandul matematis ya, faktor apa aja yang mempengaruhi periode bandul matematis. Yang kedua, menentukan nilai percepatan gravitasi di suatu tempat. Medianya itu virtual lab ya, namanya PET simulation. Langkah percobaannya sekarang membuka aplikasi PET, nah aplikasi PET ini ya. Lalu cari yang virtual lab ya, datanya itu cari yang lain ya. Tentukan dulu variabel bebas, variabel tetap dan variabel terikat. Nah, terus mengatur bandul sesuai variabel yang ditentukan. Nah, bandulnya itu kalau di tempat ini di virtual lab itu yang ini. Kalau tadi yang ini ya, sekarang yang warna biru. Nah, warna biru. Nah, ya itu bandulnya. Terus panjang tali mana? Panjang tali itu ini. Panjang talinya itu ini. Ya, panjang talinya. Ya. Berapa panjangnya bisa dipindah-pindahkan dari sininya. Ini ada angkanya. Terus masa bandulnya itu ini. Ya, masa bandulnya. Nah, kalau ini mintanya suruh dialirkan berapa? 10 kali. Ya, 10 kali ya. 10 kali. Pakai hal ini berarti sudutnya tidak disuruh ya berapa. Jadi silakan nanti tergantung kesepakatan dari kelompok. Ya, kesepakatan dari kelompok untuk melakukannya itu pakai sudut berapa ya. Nah, hasil pengamatan nanti masukkan
ke tabel. Apa aja? Ternyata kegiatannya dua. Yang pertama ini menyelidiki pengaruh panjang tali terhadap periode. Jadi pengaruh panjang tali terhadap periode. Nanti diisi variabel bebasnya apa, tetapnya apa, tetapnya apa. Terus diisi L-nya berapa, M-nya berapa, θ-nya berapa. Ya, ingat ya, sesuaikan dengan kegiatan penyelidikannya. Kalau ini menyelidiki pengaruh panjang tali, yang kegiatan kedua pengaruh masa bandul terhadap periode. Ya, jadi nanti yang dibuat bebas itu apa, yang dibuat variabel bebas itu apa kalau pengaruh masa bandul. Terus setelah itu ada analisis data. Analisis datanya ini, apakah panjang tali mempengaruhi besarnya periode alunan? Ya, bagaimana pengaruhnya? Terus menurut kelompok A kedua, apakah masa bandul mempengaruhi besarnya periode alunan? Ya. Yang ketiga, ini dari tabel 1 dan 2. Ini ada tabel 1 dan 2. Terus periode yang kamu dapatkan di kolom terakhir ini, setiap tabel pindahkan ke sini, ya kan? Pindahkan ke sini. Terus dicari juga T kuadrat. Kalau ini pakai Excel, ya. T kuadrat berarti ini periode dikuadratkan. Nah, terus dicari G. G itu adalah percepatan gravitasi. Ya, percepatan gravitasinya adalah nanti pakai rumus 4L Pi kuadrat per T kuadrat. Ya. Pi-nya itu pakai berapa kayaknya? 3,14 atau 27. Bukan yang 300, bukan yang 180 derajat ya. Pi-nya pakai yang 3,14 atau 2,7, nanti dikuadratkan dikalikan L. L itu apa? Panjang tali. Bagi T kuadrat itu apa? Periode apa waktu? Periodenya tadi. Ya, terus nanti dikatakan. Ya. Yang keempat, apakah ada perbedaan antara hasil penyelidikan dengan ketetapan percepatan gravitasi? Nah, sebenarnya berapakah ketetapan percepatan gravitasi di sini? Nah, terus di sini tulisannya berapa? 9,8. Apakah hasil yang kalian dapatkan itu sama dengan ini atau beda? Kalau beda, kenapa? Ya. Langsung ke kelompok masing-masing aja ya. Ini satu kelompok sudah ada satu. Sudah ada. Ya, yuk kalau sudah silakan bekerja di kelompoknya masing-masing. Masih ada kelompoknya? Masih. Diberi nama, jangan lupa diberi nama. Sebelum ya, kenapa? Iya, nah ini tadi itu waktunya untuk 10 ayatnya berapa? Jaga dari stopwatch itu berapa? Terus T-nya tadi gimana? Habis 10. Akhirnya oke, sudah ditentukan panjangnya. Oke, ya, sip, langsung aja praktek. Oke. Dibuka dengan teman yang lain ya, ada satu kelompok yang tangannya itu merasakan.
cuma stopwatch aja ya, yang tombol bayar nggak usah diperhitungkan ya. Nah, saya analisisnya mulai dikerjakan. Ya, analisisnya yang baliknya enggak. Harus cek lagi ya. Kenapa? Jadi soalnya habis turun terus naik ternyata mirip angkanya. Masalahnya tidak mengerti. Kalau dia cuma di rumah saja kan paling utama. Ya, analisis 5 menit lagi. Terus ini kan pakai panjang yang 0,3 berarti 0,3 ini sudah termasuk di sini berarti bisa tapi itu kan tak bab 6 bab 6 itu kalau misalnya salah satu panjangnya itu tidak ada di sini ternyata sudah ada di sini dari kuadrat terus ini apa G sudah berapa 9,740 Mana kesini ini tuh 9. sudah semua sampai kesimpulan ya kelompoknya menit oke. Di percobaan yang telah kamu lakukan tadi, jika tali semakin panjang, maka nanti periodenya akan Semakin besar. Jadi kebalikannya, kalau panjang talinya dibuat kecil, nanti periodenya akan semakin kecil. Coba kelompoknya Mbak Rahel berapa nilainya tadi panjang talinya beda-beda, terus periodenya berapa? Langsung enggak, panjang talinya disebutkan periodenya berapa gitu ya. yang percobaan pertama panjang talinya 0,3 meter, periodenya 1,131 sekon. Oh Ya, ya. terus lanjut. Kemudian yang kedua panjang talinya 0,5 meter, periodenya 1,424 second. Ya. Yang ketiga 0,7 meter, periodenya 1,666 second. Yang keempat 0,9 meter, periodenya 1,891 second. Yang terakhir 1 meter, periodenya 2,017 second. Jadi ya kelihatan ya, jadi semakin panjang tali maka periodenya semakin besar. Tadi dimulai dari panjang tali 0,3, periodenya 1,13, terus terakhir tadi panjang talinya 1 meter, periodenya 2, berapa sekon. Ada yang 1 meter juga? Ya, berapa punya kalian periodenya kalau yang 1 sekon? Berapa? 2, berapa? 2,092 ini 2,017 itu oke ya sekitar itu ya 2 detik. Nah, oke. Berarti panjang tali mempengaruhi besarnya periode ainan. Yang kedua ini yang kedua apakah masa baru mempengaruhi besarnya periode ainan? Jadi jika masa bandulnya ditambah karena tidak ada pengaruh. Jadi kalau masa bandulnya ditambah itu periode ainannya akan tetap ya. 74,053 terus kelompoknya Rahel sudah berapa? 67,6 terus kelompoknya Rafi 9,75 berapa? 26 terus kelompoknya Aka 76,40 terus ini 9,69 berapa Mbak? 69
4402. 402. Ya, nah, ini kan sangat jauh ya, kita lihat di sini 9,7, 9 ini. Nah, padahal tadi kalau ketetapan yang sudah ditetapkan itu 9,8. Ya, 9,8 ini ada yang 9,74, 9,75, 9,76. Nah, kira-kira penyebabnya apa? Ya, saya yang tahu kira-kira apa penyebabnya. Gimana? Coba aja kan. Coba dulu wes. Kesalahan pada penghentian stopwatch. Penghentian stopwatch. Oke. Jadi tidak pas gitu ya. Tidak pasnya pas apa? Untuk memberhentikan ini memberhentikan ayunan, perjalanan ayunannya. Oke. Terus Mbak Pel? Ketepatan tangan ketika menekan tombol stopwatch. Oke. Memberhentikan itu udah agak geser lagi ayunannya karena terlalu cepat ya tadi ya. Dan harus jeli. Oke. Ya mungkin tidak isi ya kira-kira penyebab perbedaan tersebut karena kekurang telitian pengamat ya dalam mengklik atau mengaktifkan tombol atau menu stopwatch gitu ya harus sama. Atau ada pilihan jawaban yang lain sama ya keluhannya ya. Jadi waktu kliknya itu nggak pas. Udah lagi ada yang kelompok tadi. Tadi masanya beda kok. Mana tadi masanya beda? Apa harus diulangi? Maksudnya juga beda. Oh, waktunya sama ya, tapi kan lagi. Tadi apa? Tadi kan ada yang diulang ya, ada kelompok yang lain itu juga. Itu tadi kayaknya kok ini naik turun gitu ya. Makanya diulang gitu ya. Berarti memang harus jeli. Gitu ya. Jadi walaupun pakai alat pun tetap harus kita posisi. Ya. Nah, kenapa tadi G-nya kok bisa dapat ini Bu? Itu sebenarnya rumus apa? G-nya ini ya. Kok bisa dapat rumus seperti itu? Jadi dari rumus periode ayunan sambil itu rumusnya adalah T sama dengan 2pi akar L per G. Ya. T itu adalah periode. 2pi itu tetapan ya, 2 kali 3,14. Akar L itu adalah panjang apa? Panjang kali G itu makanya kenapa tadi waktu panjang talinya berubah itu T-nya ikut berubah karena ada ini pengaruh semakin L-nya semakin kan sama-sama di ya pembilang ya di atas berarti L-nya tadi semakin besar maka T-nya semakin besar sesuai dengan ini. Lalu kenapa massa bandulnya tidak mempengaruhi karena ternyata tidak muncul di rumus. M itu tidak muncul. Oh, berarti tadi walaupun diubah-ubah ini ya, diubah-ubah bandulnya itu periodenya tetap. Kenapa G-nya bisa muncul seperti itu? Kita pakai turunkan dari persamaan ini ya. Oke, jadi T sama dengan 2pi akar L per G. Untuk hilang akarnya maka kedua luas dikuadratkan. Jadi yang luas ini jadi sama dengan 2pi dikuadratkan dulu. Jadi 4pi kuadrat kali L per G. Nah, sehingga pindah luas. Jadinya G sama dengan 4pi kuadrat kali L per G. Nah ini ya, rumusnya itu didapat dari rumus periode ayunan sambil. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi sama semuanya tadi. Saudara untuk mengetahui kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini itu dikumpulkan terus saya ganti. Saya ganti pakai soal evaluasi. Ya. Nah. Soalnya
selesai. Sudah. Dari soal sudah, praktikum sudah, walaupun praktikumnya secara virtual ya. Oke, jadi menuju lagi ke tujuan pembelajaran hari ini kan menentukan faktor yang mempengaruhi periode aliran bandul. Jadi faktor yang mempengaruhi periode aliran bandul itu apa aja? Kesimbangan. Terus masa bandul apakah mempengaruhi periode? Terus yang ketiga, nilai percepatan gravitasi itu rata-rata di tempat kita nanti setelah percobaan itu ya 9,7 ada ya 9,69 ya hampir ya 9,7 sekian ya. Itu beda dengan yang ketetapan yang percepatan gravitasi yang sudah disebabkan karena apa? Kira-kira tadi? Oke, itu kalau Mas Hendro tadi bilang perbedaan ketinggian tempat ya memang ya semakin ke atas dari permukaan air laut itu semakin tinggi itu nanti percepatan gravitasinya akan semakin kecil. Tapi itu kalau alatnya manual. Tapi kalau alatnya sudah alat aplikasi itu tidak pengaruh sebenarnya. Cuman berarti tadi ya ketelitian kalian saat mengklik tombol apa? Stop loss. Tombol stop lossnya itu mungkin pas mengklik mulai dan berhenti itu mungkin kurang tepat ya. Jadi periodenya beda dengan yang pertama yang sudah ya yang di alatnya 9,8 dan kita dapatnya 9,7 Oke, ada yang mau ditanyakan untuk pembelajaran ini? Belum tak tunggu loh ya. Tidak. Berarti paham semua ya tadi. Alhamdulillah. Oke. Asik nggak pakai pen? Asik. Tidak bosan. Iya, asal kalau sesuai. Tapi kalau nanti ditambah lihat-lihat yang lain, nah nanti itu penyalahgunaan pen. Ya. Oke. Nah, pertemuan selanjutnya besok itu kita akan membahas masih periode, tapi tentang periode pekas ya. Periode pekas itu nanti faktor pengaruh yang mempengaruhi periode pekas itu apa aja. Nah, besok berarti di lab lagi ya, kita praktiknya di lab lagi karena alatnya ada kalau di bawah kelas. Oke. Kalau sudah kita akhiri dengan berdoa bersama. Atau sebelum mengakhiri kita membangkitkan semangat untuk kembali ke kelas itu ya. Biasa cari komunitas. Nama saya dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Doa selesai. Saya akhiri, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.